sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Itu yang aku rasakan saat ku datang dan berdoa padanya. Yang ku dapatkan kasih darinya nyata dalam kehidupan ini. Sungguh aku merasa Kau selalu ada denganku, dan sungguh ku merasa kasih sayang-Mu Tuhan. Dengan apa ku dapat balas semua kebaikan-Mu. Tak ada sesuatu yang dapat aku berikan sebagai persembahan yang berarti bagimu. Serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Serahkan hidup ini, pakai aku Tuhan untuk melayani-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji menggenapi imanku bersepakat percaya bersama untuk terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Dalam berkepewarie, mari kita lawan karena waktu yang sedikit ini kita bisa mendapat berkat ataupun istilah makan minum dari firman Allah yang hidup. Terima kasih kepada Bapak-bapak wilayah yang mengaturkan saya saat ini untuk jadi saluran berkat Tuhan bagi kita sekaliannya. Dan saat ini kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang, karena ini masa-masa Yesus memperlihatkan dirinya setelah dia bangkit dari kubur, sehingga hari ini kita mau belajar tentang kebangkitan Yesus dari kubur, mengalahkan kematian, dan tentang Thomas, muridnya Yesus sendiri. Kebangkitan Yesus. Sebelum Yesus bangkit, maka sebenarnya sudah dikatakan kepada murid-murid, dan teristimewa pada waktu itu Thomas ada di sana. Dia sudah mendengar bahwa setelah mati dikubur hari yang ketiga akan bangkit, mengalahkan kematian. Itu sudah dengar oleh murid-murid dan banyak lagi murid-murid yang lain, termasuk Thomas pada waktu itu. Dan setelah Yesus dikubur, hari yang ketiga bangkit, ada satu peristiwa, yaitu kalau banyak orang berkata, dikatakan Thomas itu adalah
murid yang ragu-ragu. Dan kalau kita berkata tentang Thomas, langsung pikiran kita, ya lah itu, tidak percaya. Tapi hari ini saya mau bawa kita mempelajari ada hal-hal yang positif yang bisa kita ambil. Karena menurut sejarahnya juga, maka Thomas itu mati dipanah pada waktu berdoa. Jadi berarti sampai akhir hidupnya, sekalipun di tengah perjalanan ada masa ragu-ragu, tapi pada akhir hidupnya dia mati pada waktu dia sedang berdoa. Berarti dengan kata lain, sampai akhir hidupnya maka dia tetap setia menjadi muridnya Kristus. Kita baca ayat ini dulu, Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Saya akan baca ayat 24, maka semua nanti hamba Tuhan, anak Tuhan untuk membaca ayat yang ke-25. Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25, 3 ya. Iya, ayat ini berkata sekali-kali aku tidak percaya, tetapi Thomas dijuluki sebagai murid yang ragu-ragu. Ayat yang ke-24 berkata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, saya akan garis bawahi, Thomas itu adalah murid ataupun pengikut Yesus semasa masih hidup di dalam dunia, sebelum dia mati, dikubur dan bangkit. Tetapi Thomas itu yang seharusnya dia bersama-sama dengan murid-murid pada waktu itu, setelah hari yang ketiga yang seharusnya dia bersama-sama dengan murid-murid, tetapi Thomas tidak ada di sana. Berarti murid-murid yang lain bersama-sama. Dan kalau kita baca seterusnya ayat-ayat ini, maka di sana dikatakan dengan rumah terkunci, pintu terkunci, maka murid-murid berkumpul di sana. Kenapa terkunci? Karena takut. Tetapi pada waktu itu mereka berkumpul di sana, dikatakan dalam ayat yang ke-24, Thomas tidak ada bersama-sama mereka. Berarti Thomas adalah yang ragu-ragu, ataupun dalam ayat ini berkata tidak percaya. Kalau saya bertanya kepada kita ini, kebanyakan tiang-tiang gereja yang hadir ini, bahkan hamba-hamba Tuhan, lah pada dia jawab dulu dengan suara yang kedengaran, tapi dalam hati aja. Saudara pernah ragu-ragu gak? Sekali lagi, saudara sering ragu-ragu ya? Jadi kalau saya buat dari bahasa Alkitab yang dicatat di sini, saudara pernah nggak percaya nggak pada Yesus? Saudara sering tidak percaya nggak sama Yesus? Ulang Senin dulu latar belakang ya, memang hari-hari ini setelah anak kami meninggal dunia, bisa dibilang saya sedang belajar sekolahnya Tuhan. Banyak hal dan sangat banyak sampai hari ini saya sedang belajar dari Tuhan. Tetapi satu hal saya mau katakan kepada semua hamba Tuhan, anak Tuhan, saya berkata terus Tuhan, terus Tuhan, terus. Sampai tadi pagi saya berkata terus Tuhan, ajarlah aku, bawalah aku kepada kehendak dan rencanamu. Meriah, sangat sakit, mesui kekuatan, getang kekuatan. Tapi saya berkata, mari Tuhan, terus kerjakan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Saya mau lihat Thomas ini. Dia murid Yesus, pengikut Yesus, yang seharusnya dia percaya setelah hari ketiga Yesus bangkit dari kubur.
Pada waktu murid-murid yang lain berkumpul, Thomas tidak ada di sana. Pintu terkunci. Dengan tubuh yang dibaharui, Yesus yang sudah bangkit dari kubur, dia masuk menembus pintu, menjumpai murid-murid. Thomas tidak ada di sana. Dan tadi sudah kita baca kenapa dia tidak ada di sana. Pada waktu dikatakan, "Hei Thomas, teman, Yesus sudah bangkit dari kubur, kami sudah melihatnya. Laku tuh. Tapi saya mau belajar, saya mau kutip pelajaran dari Thomas. Karena saya juga sepertinya pernah mengalami seperti Thomas ini. Dan sering mengalami seperti ini. Thomas itu jujur dengan keraguan-raguannya. Tetapi orang Kristen sangat banyak, hamba-hamba Tuhan sangat banyak tidak mau jujur dengan keraguan-raguannya. Ada orang bodoh. Kita melihat ada orang bodoh, tapi dia pura-pura pintar. Bagaimana kita memandang seseorang yang dia sebodoh, dia pura-pura pintar? Baru-baru ini kami ngomong di satu kedai. Lalu kami cerita tentang jalan tol dan jalan biasa. Udah pasti lebih cepat mencapai tujuan dari jalan tol daripada jalan biasa. Kami cerita tebing ke Medan dari jalan tol dan dari jalan aspal biasa. Dia bilang begini, lebih banyak habis minyak untuk mencapai tujuan dari jalan tol daripada jalan biasa. Kami yang tahu mobil ataupun yang ada mobil pada waktu itu semua di sana. Kami udah bilang, kalau kita dari jalan tol masuk gigi 5, sedikit aja tekan gasnya, udah balap bapak. Lang. Buin lalap kriminal cek ngasa tujuan. Kalau dari jalan biasa kita pakai persediaan giginya, gigi 2, gigi 3, di sana gigi 5. Sedikit aja kita injak udah kencang. Langwen minyak keri. Kayak gini kena. Tapi kebetulan ada satu guru SD teman saya ngomong, saya bilang gitu sama dia, ya udahlah, nggak usah dipertahankan. Ada orang bodoh, tetapi pura-pura pintar. Kalau kita lihat Thomas ini, dia terus terang, jujur dengan keraguan-raguannya akan Yesus. Tapi ingat ya, jangan langsung kita ponis, oh gitu. Dia mati waktu berdoa dong. Dipanah. Dan di situ dia mati. Berarti sampai akhirnya. Ini pertengahannya ini. Tetapi realita dalam hidup ini, ada orang bodoh tapi pura-pura pintar. Ada orang sakit tapi pura-pura sehat. Tidak mau jujur dengan keberadaannya. Ada orang miskin tapi pura-pura kaya. Sampai dibuat satu sinetron, gengsi gede-gedean. Cuma gak ada lagi sinetron yang tadi. Gengsi gede-gedean. Pinjam mobil, jumpai pacar. Lalu minggu depan mau jumpai pacar lagi, pinjam mobil sana. Lalu dia berkata, mobil kita masih banyak di sana. Ya banyak lah. Pinjami motor lagi banyak. Lang mobilnya sana perlu di. Dia miskin tapi pura-pura kaya, tidak mau jujur dengan kemiskinannya, tidak mau jujur dengan keberadaannya. Orang yang seperti ini susah untuk ditolong. Ada teman saya, pendeta Ujung Delem. Dia berkata ataupun dia menciptakan satu lagu. La tersampati sila ngit isampati. Layan ngit sampati. Elo kam tersampati lagi kam ngit isampati. Yang sebenarnya menjadi anak Tuhan itu, yang sebenarnya yang menjadi hamba Tuhan itu, apa adanya kita datang menghadap kepada Tuhan. Sekalipun kita lihat di sini, Thomas itu berkata, Thomas kita baca dalam ayat ini, dia jujur dengan keraguan-raguannya,
adanya. Makanya hari-hari ini tangis saya sangat. Saya berkata, apa salahnya sih? Kok bisa diambil anak kami? Saya program dia, saya sudah sekolahkan les musik 3 tahun. Supaya dia ikut menjadi personil band di gereja. Hari-hari ini saya sangat terbuka apapun kepada Tuhan. Rupanya saya lihat dari peristiwa ataupun dari murid Yesus Thomas ini. Rupanya Tuhan bukan membuang orang yang jujur di hadapannya. Ada satu statement di Pria Sejati. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sesama kita, pasangan suami istri saja dikatakan keterbukaan. Seperti tadi kesaksian Gembala Kutarayan. Mau ukur-ukurnya sih. Mau latih. Gak perlu pakai nasi kundai. Entah pelikain kalau ke rumah. Udah banyak kan? Udah banyak. Cuma bulangin dapat laga bagi aku udah mengkata bagi. Adi hamba Tuhan memang kata salami lagi. Puji Tuhan haleluya di sini. Tama kucing. Puji Tuhan haleluya. Tama kucing. Puji Tuhan haleluya. Tama kucing. Saya lekam jas saya lekam. Emang perlu jas pendeta. Mbe kantong nih. Sada 2, 3, 4, 5, 6. Lengah kali berikan. Adi berikan coba jika masuk baru terbuin ke bawah. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Lalu ada guru sekolah minggu. Ini om tabungannya, nabung anak sekolah minggu. Lalu saya taruh ke sini. Baru sampailah di rumah, di kamar, oke ya. Dan bergandai. Dar, tading je. Lalu lakutah, kopi 3 tahun lakutah. Tambah yang bulan lakutah. Udah lama uang tadi di situ. Satu saat saya pakai lagi jas yang ini. Uangnya ada di dalam. Puji Tuhan. Berkat milaku terteku. Mis laus ketiga pan kelemi. Ayo makan kita. Makan. Dung say bulan 10. Hitung. Ditarik mendingan tabungan sekolah minggu. Hitung. Nanti saya 1 juta. Kujalaus. Hari ini hari tanggal ini, situ semua. Uangnya di mana? Ku ingat ini kepada senjai. Andai ku agak berkat. Berbantu kepekan tabungan sekolah minggu. Agak lari lah. Makanya saya juga setuju seperti Gembala katanya, berdoalah karena udah sangat lupa katanya ya. Kita berdoa kepada Tuhan sebagai dengan lo nggak mau masalah ini gila. Oh, adikam 2 6 J cara lu buat pekam tinarin kalian beri akam oke. Biasa berubah rumah tangga. Ya, jadi maksud saya keraguan-raguan itu diserahkan kepada Tuhan, diberitahukan kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, sering kita ragu-ragu atau sering kita tidak percaya. Tetapi menurut Thomas ini, mari sekalipun kita tidak percaya, tidak percaya deh si Bapak Tuhan. Makanya saya sering berkata kepada jemaat, datang saja ke kebaktian, adi batuk kam, ras batuk dari Bapak kebaktian. Adi ngantuk kam, ras ngantuk dari Bapak kebaktian. Adi sakit kam, ras sakit dari Bapak kebaktian. Sekalipun ada anak-anak Tuhan, bunyi-bunyi kena lalak bas, isian wah baru ke bajuna. Tuhan kaulah pengharapanku. Tapi bersyukur nih isian bang nama kembaru bajuna. Akar pahit ada di dalam. Dia tidak mau berkata Tuhan segap kelatih keban sianwa. Sakit hati kalau aku bana. Pekena aku Tuhan, perbaiki aku. Kenapa seperti itu? Thomas sampai berkata, kalau belum saya buat jari saya ke tangan yang berlomba, saya tidak percaya. Jujur,
keraguan-raguannya. Ini positifnya dari Thomas ini tadi. Tapi banyak orang seperti saya bilang tadi, dia sakit tapi pura-pura sehat, dia miskin tapi pura-pura kaya. Orang-orang seperti ini kalau datang kepada Tuhan, ailah tersampati. Datanglah apa adanya kepada Tuhan. Kira-kira apa membuat Thomas sehingga dia bisa ragu-ragu? Dia sudah disalibkan, lalu dia sudah dikubur. Dan pada waktu itu orang-orang Yahudi, tentara-tentara Romawi takut murid-murid terhadap mereka. Saking takutnya sehingga muncullah keraguan-raguan bagi Thomas. Baru-baru ini hari Kamis yang lewat ada wisuda di USU. Anak kami yang nomor 2 juga ikut wisuda di sana, menjadi SPT, Sarjana Peternakan. Lalu dari sini kami dengan karonya juga ikut, mamanya juga ikut. Tapi karena kesehatan mamanya masih sering terganggu, sehingga gimana ini? Aduh tolonglah mak, ayo kita usahakan. Di mana nanti berhenti kita yuk. Lalu singkat waktu bisa sampai ke USU, karena di USU kan banyak pohon-pohon, lalu bisa di sana untuk istirahat. Dia bawa tikar, langsung bisa istirahat. Lalu yang seharusnya dia yang ikut ke aula untuk mengikuti wisuda. Kayak berangkat pagi dari sini. Lalu udah pakai kebaya, lalu dia bilang, aduh saya nggak sanggup. Lalu saya bilang, udahlah, saya buat tikar, sini aja kalian duduk. Lalu duduk. Saya yang masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, ribuan yang sudah. Jadi nggak seperti biasanya waktu kami di Metodis dibuat di satu hotel, lalu sangat resmi, bagus sekali. Tapi ini tadi mungkin saking banyaknya, mindahkan masing-masing dia. Udah selesai gitu. Jadi cepat selesai, langsung saya turun dari atas. Saya dibilang anak saya, udah dulu turun Pak. Lalu saya turun. Pada waktu saya turun, saya lihat tikar yang saya buat tadi, nggak di situ lagi karonya, nggak di situ lagi mamanya. Hati saya, aduh, siapa yang bawa ke rumah sakit? Karena dari sini juga lemas. Siapa yang bawa ke rumah sakit? Saya udah cari, nggak dapat. Lalu ada teman anak kami ini, teman-temannya, kalau bahasa kami berkata halekna, datang ke sana. Pada waktu datang naik motor gitu, halo Pak, katanya. Nggak saya terima, karena pikiran saya, istri saya kemana? Ainggulati, di mana disuruh? Pak, katanya. Pak, sampai 3 kali Pak. Padahal udah pernah datang ke rumah kita, udah pernah makan bersama-sama. Di Facebook juga sering, itu semua yang keluar. Pak, saya tasnya Pak. Tasnya siapa? Saya bentak juga. Padahal calon permen kan. Mahadu gila, makanya pulang ke sini langsung dulu. Gimana Bapak itu? Gua kenalnya aku nih. Buruk ada rumah. Siapa? Saya temannya Yuda Pak. Mana Mama? Aku nggak tahu, makanya lagi ku cari. Kepanikan membuat kita kurang percaya. Kepanikan membuat kita agak ragu-ragu, sehingga bisa tidak mengenal orang lagi. Habis dunia ini terhadap Yesus bisa seperti itu. Thomas buktinya. Dan aku juga sering seperti itu. Ayat ini tadi berkata, ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepada kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Jadi ketakutan membuat Thomas menjadi ragu-ragu ataupun tidak percaya ditulis dalam ayat ini. Dan apa kerugian bagi Thomas? Nah,
itu ada konsekuensinya kan. Kita berbagai asal mulai kita kurang percaya, ada konsekuensinya, ada efeknya, ada pengaruhnya. Thomas juga seperti itu. Pada waktu dia tidak ikut bersama-sama dengan murid-murid, Yesus masuk ke dalam. Thomas tidak ada di sana. Di sana ada berkat. Dalam persekutuan itu, Yesus hadir di sana. Di sana ada berkat. Ayat yang ke-19. Yohanes 20 ini masih saya baca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Anak-anak Tuhan, takut. Siapa di sini gak pernah takut terhadap apapun? Tadi malam kencang kali amin. Takut juga. Murid-murid juga takut kepada orang-orang Yahudi sehingga mengunci pintu. Tetapi Yesus bangkit dari kubur dengan tubuh yang sudah dibaharui, tertutup pun pintu bisa masuk, menjumpai murid-murid dan berkata kepada murid-murid yang berkumpul itu, "Damai sejahtera bagimu." Murid-murid yang ada di rumah itu mendapat bahasa ataupun kata-kata dari Yesus, "Damai sejahtera bagimu." Tetapi kerugian Thomas tidak ada di sana. Ladakna damai sih. Berkat dalam persekutuan sangat luar biasa. Ada satu hamba Tuhan saya dengar berkhotbah, dia berkata begini, berapa kali saudara senang untuk berdoa? Kalau buat persentasenya berapa kali saudara bisa senang berdoa? Mereka berapa kali itu? Kira-kira ada setengah hidup, setengah doa, setengah. Kalau 10 kali kita berdoa, kira-kira ada 5 kali senang kita untuk berdoa. Lalu dia teruskan, senang atau tidak senang. Kan yang senang itu kan kau yang berdoa. Yang tidak senang itu kan kau yang berdoa. Yang perlu kita pikirkan, berdoa itu menyenangkan Tuhan. Jadi senang atau tidak senang, merincu rasa merincu, berdoalah nih. Makanya saya mungkin satu cara Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami sudah tinggal di Jeraya 3 bulan. Sekalipun tidak dibuat pengumuman atau undangan membaca Krina, sebab nggak resmi saya rasa, karena kami punya kamar cuman 1, anak kami belum ada tempat. Jadi kadang-kadang anak kami masih tinggal di Surbakti, kadang-kadang dia tidur di gereja, karena untuk bangun pastori untuk tempat anak-anak belum ada uang, jadi belum diteruskan. Kami sudah selama 3 bulan di sana, dan setiap jam 7 sore kami buat piston dengan jemaat. Luar biasa Tuhan. Cara Tuhan untuk menggiring kami kepada kehendaknya, sekalipun sakit. Tapi setiap sore kami bisa beribadah bersama-sama, menangis di hadapan Tuhan. Luar biasa Tuhan, luar biasa Tuhan. Setiap kami berlutut, Tuhan sangat disenangkan, sekalipun kadang-kadang saya tidak senang untuk berdoa. Amin, saudara. Ada di sini pernah yang tidak senang berdoa? Tapi lakukanlah tugasmu. Bukan kita yang untuk disenangkan, tetapi Tuhan yang disenangkan. Itu berdoa. Khotbah, coba. Pernah kita nggak senang berkhotbah? Saya masih ingat kata-kata orang tua kami, Mama, Bapak Kristus. Pas kayak waktu mau perapat dulu, kami satu mobil, dia bilang kayak gini, "Aku udah kamu, betul, ya terus terang kayak gini. Mohon padin aku nggak lawan bah nih." Coba. Kamu tak pernah bagi lagu tak? Salikang dia pendeta nanggalar kaya khotbah. Mericuka kelia, nanggalar kaya khotbah. Tapi dia bilang seperti itu. Nanggalar kaya khotbah. Padahal itu pesta. Jadi maksudku, senang atau tidak senang, tugas kita lakukan. Anak-anak Tuhan, senang atau tidak senang, tugasmu lakukan. Apalagi hari-hari ini, coba lihat di YouTube.
Siapa bilang perpuluhan masih dibutuhkan nak gaji? Karena juga akan jemaat Tuhan dibuka, hamba Tuhan Pekrina. Tugasmu lakukan, tugasku lakukan, tugas Tuhan Tuhan lakukan. Jadi berdoa, lapi meriah akamdu, lapi kepaksana senang segar akamdu, senangkanlah Tuhan. Setiap kita yang berdoa pasti Tuhan senangkan. Amin. Melayani juga seperti itu. Ya. Jadi di sini kita lihat pada waktu itu Yesus masuk ke dalam rumah yang terkunci itu dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Setiap orang yang ada di ruangan itu mendapat kata-kata damai sejahtera jadi bagian mereka. Tapi Thomas tidak ada di sana, sehingga damai yang tadi itu Thomas tidak dapatkan. Kami komitmen sangat sekila pendeta Kesalaya Aida. Dua puasa jemaat satuan setiap acara-acara ikutilah. Asal lain ikuti dunagi langit betisa. Tapi hari-hari ini apa boleh buat kalau seperti kami, kayak saya bilang tadi, mungkin adik kalak yang katakan pak sana nusun skrip sini nah. Latih kelai naka. Mungkin kami pak sana kalau bagi gundar. Berkat piate. Labu ongkos lali, labu minyak lali. Jika kesehatan kau terganggu, ya udahlah. Bagi-bagi yang lebih. Tapi maksudnya berkat dalam persekutuan itu, bagi jemaat-jemaat Tuhan, berkat dalam persekutuan itu jangan kita anggap remeh. Yesus masuk ke dalam dan berkata, damai sejahtera bagi, padahal mereka sedang ketakutan. Thomas tidak dapat bagian karena dia tidak ada di sana. Ayat yang ke-21. Di sini juga, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Kedua kali Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Semua murid-murid mendapat damai sejahtera itu. Tapi Thomas lagi-lagi yang kedua juga tidak dapat karena tinggalkan persekutuan. Saya lagi berdoa sekarang di jemaat karena jemaat di sana berjumlah keluarga 51 kakak. Silaku 11 kakak, 11 orang. Jadi siku 40 kakak menja. Tapi 90% hadir. Cuma hari jam kebaktian malam belum 90%. Masih 70%. Saya berdoa, Tuhan tolonglah, tolonglah, tolonglah. Karena menurut saya, setiap jam ibadah itu, apakah hari kebaktian minggu, apakah hari kebaktian malam, berkat itu sudah disediakan bagi kita. Sama seperti ini sekarang ini. Mungkin ada kita yang ngantuk, tak apa-apa. Mungkin nanti saya akan dain medali. Ada sedang pikiran kacau kemana-mana. Tapi judulnya, saudara datang di tempat ini, menghormati Tuhan. Saya rasa Tuhan juga akan menghargai itu. Karena saya lihat Thomas ini tadi, dia tidak mendapat itu karena dia tidak ada di dalam persekutuan itu. Ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Siapa yang dapat? Orang yang berkumpul, yang bersekutu, sekalipun takut. Murid-murid takut sehingga pintu dikunci. Tapi ke sana Yesus datang menghembusi Roh Kudus kepada mereka. Damai sejahtera aku perlu hari ini, aku perlu hari besok, dan seterusnya hidup ini. Roh Kudus aku perlu hari ini, aku perlu hari besok. Jangan bilang hari ini aja kita perlu damai sejahtera, besok juga kita membutuhkan. Jangan bilang hari ini aja kita perlu Roh Kudus, besok juga. Berarti setiap hari kita perlu damai sejahtera, setiap hari kita perlu Roh Kudus. Jadi kita lihat dari ayat-ayat ini, di dalam persekutuan kita bisa mendapatkannya. Amin. Jadi inilah kerugian Thomas.
Jadi kalau ada di antara kita seperti Thomas, ragu-ragu ataupun tidak percaya gara-gara masalah dan persoalan, ada penyakit sekalipun, ulah dekah sah. Berbaliklah. Kita lihat ayat selanjutnya. Yohanes pasal 20 ayat 26. Yohanes 20 ayat yang ke-26 mulai. Saya baca. 8 hari kemudian. Pigawarinnya labus ada bulan. Maka anak-anak Tuhan ini datang. Saya bulan lo dah di gereja. Bulan sila kait gereja nakah. Bukan bergah pemali. Tidak pindah jemaat dulu nari jadi. Dalam dulu kata gue, ada orang berkata kepada saya begini, di gereja kami makan terap om, bulan 12. Ada apa di bulan 12? Motong babi. Berarti kalau motong babi di bulan 12, masuk di bulan 1, libur, masuk bulan 2, libur, masuk bulan 3 libur, ini kalau pasuk-pasuk gereja masuk lagi. Setelah itu masuk bulan 6, 7, 8 sampai 9 libur lagi, masuk bulan 12 datang lagi. Dekah sah. Terlalu banyak berkat yang kita tinggalkan. Ayo kita lihat ayat ini. 8 hari kemudian, berarti sada minggu. Sada kali minggu saja kam larang gobuwe berkadai lah seroken. Bukan tukala sidika larang gereja. Aku mau berkata dari mimbar seperti ini di gereja kami. Coba akan tutup setahun ini. Adi ladak dalam pindah saja kamu gereja dan mungkinlah kamu cocok sebagai PDI ini, mungkin gereja lebar kamu. Karena doa saya sampai 100% jemaat yang sudah hadir bisa, jemaat yang sudah terdaftar bisa hadir menikmati Tuhan. I perlu kena kebaktiannya, i penting kena kebaktiannya. 8 hari kemudian, berarti hanya 1 minggu. 1 kali minggu saja kita tidak ikut kebaktian. Ada beberapa dicatat dalam Alkitab, Thomas tidak mendapatkannya. Damai sejahtera. Padahal kita hidup Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Minggu kita dapat damai. Hari Senin kemana? Karena butuh damai. Hari Selasa kemana? Karena butuh damai. Setiap hari kita butuh damai. Setiap hari kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita. Makanya saya bilang tadi, ragu entah pelapi kamten, lah dekah sada minggu laku gereja, minggu depannya Thomas datang di gereja, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Ada di sini yang sedang lemah sehingga berkata, gimana Tuhan ini ya? Saya juga baru-baru ini pernah mengatakan seperti itu. Karena ibu kami pagi-pagi setelah Biston, ada 2 orang tua kami bersama-sama selalu tidur di pastori. Setelah selesai Biston mereka pulang ke rumahnya. Lalu tinggal kami 2. Anak-anak ada di gereja tidur. Lalu saya pegang-pegang gitu. Ma. Dan aku ngomong, Ma. Saya panggil, Yosua! Mari, apa itu? Bangun ya bang? Bangun nih. Ma. Kasih teh. Lana mau masuk. Gondarat teh, dah. Kasih sekali lagi, tak ada lagi. Ukur kami. Lana li. Saya berkata kepada Tuhan, kok kayak gini? Kok kayak gini jadinya? Anak baru pergi, masa istri lagi pergi. Ada beberapa waktu kami udah menangis dengan anak-anak. Kok kayak gini Tuhan? Apa mungkin aku sanggup Tuhan? Tapi setelah itu kami menangis, jemaat juga datang. Mulai dipijik-pijik lalu
bernapas lagi sehingga dia ada di sini. Kecewa, ragu-ragu, tidak percaya. Selagi manusia, pendeta, jemaat, tiang gereja, bisa kita menghadapi seperti itu. Tapi yang saya mau bilang, aula dekah, amin. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas kebagian, amin. Asal rekam kebagian kamu, tapi di rakam rakam datang. Di sini jemaat si rendah, tatap teman deh, rakam datang temannya. Asal rakam doang. Selanjutnya, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Cara Tuhan untuk membuat kita percaya, jangan diragukan. Mas, taruh jarimu ke sini. Dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Terjemahan yang lain dia berkata begini. Lalu Thomas menjawab, ya Engkau penguasa hidupku dan Allahku. Ingat, hidup ini tidak sempurna. Perbual pelik kamce, dia jadi pendeta perbual. Perbual lin, perbual lali. Perbual pernah tapi tidak disengaja. Penyakit juga ada, masalah juga ada, keinginan juga ada, kelemahan sangat banyak. Pada waktu dikatakan dalam terjemahan yang lain berkata, ya Engkau penguasa hidupku. Jadi sekalipun ini tidak sempurna, mengakulah di hadapan Tuhan, berserahlah kepada Tuhan, dan kita akan berkata, dialah penguasa dalam hidup ini. Ugapi keadaanku, Tuhanku sirkuasa besgeluhku. Lapi aku pentarsa, Tuhan kuasa besgeluhku. Lipe pinagi di aku, Tuhanku berkuasa atas hidupku dan Allahku. Pemusik maju ke depan. Ku datang padamu, Tuhan dan Rajaku. Kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan orang yang kuat, kalau tidak karena Tuhan yang menguatkan kita. Tetapi dengan kelemahan kita, dengan keraguan-keraguan, dengan penyakit kita, dengan masalah persoalan, keinginan kita datang kepada Tuhan. Datanglah apa adanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan berbelas kasihan, dan Dia akan berkata, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah.